uh, materi ataupun apa yang disampaikan oleh Bapak Mardi Habibra. Kepada Bapak Mardi Habibra, waktu dan tempat persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan buat arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Wakil Direktur Pasca Sarjana Dr. Suswati MPD, yang kami hormati Ibu Ketua Prodi Dr. Wahidah Fitriani SPC MA, yang kami hormati rekan-rekan narasumber, yang kami hormati Bapak Ibu dosen IAIN Batu Sangkar dan Bapak Ibu dosen di mana saja berada, yang kami hormati pengawas BK yang hadir pada hari ini bersama kita, dan tak lupa teman sejawat Bapak Ibu guru BK di mana saja se-Nusantara. Tadi sudah dipaparkan oleh para narasumber kita perihal materi yang berkaitan mulai dari asesmen sampai kepada kebijakan kementerian, dan baru saja juga telah dibahas oleh praktisi muda BK Hanifah Usman. Baru saatnya masuk giliran kami yang akan membahas tentang RPL BK Inspiratif. Tadi Bapak Kasubag Kecapdin Wilayah 5 sempat menyinggung tentang RPL BK Inspiratif pada Surat Edaran Menteri Kemendikbud nomor 14 tahun 2019. Pada edaran tersebut disampaikan bahwa RPL tidak berbunyi, yang berbunyi itu adalah RPP. Memang iya, pada surat edaran tersebut seperti itu. Cuma untuk BK, RPP itu adalah RPL-nya BK. Yang mana isi RPL, kalau tadi dibahas oleh Pak Kasubag, kalau dulunya RPL itu isinya 13 poin. Sekarang disingkat menjadi 5 poin saja. Dari merumuskan topik ini harus sesuai dengan karakteristik peserta didik, sesuai dengan tugas perkembangannya, harus sesuai dengan SKKPD, dan analisis sebuah masalah. Topik ini tidak bisa sembarangan saja kita masukkan, tapi berdasarkan kebutuhan dasar peserta didik. Melalui beberapa penelitian yang dibacakan oleh Bu Dr. Wahidah, guru BK itu hanya sebagian kecil saja yang melakukan asesmen. Dan hanya sebagian kecil saja asesmen yang sudah dilakukan, kemudian dihubungkan dengan sebuah program kegiatannya atau program layanannya. Hanya sebagian kecil saja. Sebenarnya itu sangat salah sekali. Terkadang kita melakukan sebuah asesmen, tetapi asesmen tersebut tidak kita olah dengan baik. Terkadang kita melakukan asesmen dan mengolahnya. Setelah diolah, hanya ditumpuk saja di atas meja. Tidak digunakan untuk penyusunan program BK. Pada tahun 2016, saya mengikuti pelatihan POP BK di Kota Medan. Sepulang dari sana, saya membuat sebuah terobosan baru, aplikasi sederhana yang menghubungkan dari asesmen menjadi sebuah hasil asesmen. Dari hasil asesmen dia menjadi prota, dari prota menjadi promes, sampai akhirnya menjadilah sebuah RPL. Di saat itu kami berjalan dengan seperti itu. Ternyata pada tahun 2018 kami mendapat pelatihan kembali dengan istilah pelatihan kurikulum 13, bimbingan dan konseling.
pada saat itu saya membuat inovasi lagi dengan program yang saya buat sebelumnya. Akhirnya program tersebut berdasarkan kurikulum 13 atau berdasarkan pelatihan yang saya ikuti. Di tahun 2019 kita mengenal dengan PKP BK zonasi. Mungkin Bapak Ibu di seluruh Indonesia, di Nusantara, sebagian kita ada yang mengikuti PKP zonasi sebagai guru inti, kemudian menjadi guru sasaran di kabupaten kota kita masing-masing. Di PKP zonasi saya inovasi lagi program tersebut, karena RPL yang ada di buku panduan PKP zonasi ada sedikit perubahan dengan RPL sebelumnya. Dan pada tahun 2019 akhir, dengan bergantinya Menteri Pendidikan, dan Menteri Pendidikan tersebut membuat terobosan baru, guru tidak boleh disibukkan dengan administrasi yang berbelit, sehingga RPP dirumuskan 1 lembar. Akhirnya di bulan Ramadan kemarin ada pelatihan RPL inspiratif dari P4TK. Saya mengikutinya 2 kali. Tadi Pak Kasubag pernah menyampaikan tidak ada pelatihan untuk pembuatan RPL. Sebenarnya ada, cuma kotanya terbatas. Satu sesi itu hanya 90 orang saja pesertanya se-Indonesia. Mungkin dari 280 peserta yang tergabung hari ini di Zoom, ada di antaranya yang ikut pelatihan bersama saya. Saya mengikuti pelatihan RPL inspiratif 2 kali. Dari sana saya berpikir lagi apa inovasi yang harus saya buat untuk teman-teman BK, khususnya buat saya sendiri. Akhirnya dari hal tadi maka terwujudlah sebuah aplikasi sederhana. Dan kita kembali kepada slide Bapak Ibu semua. Jadi dalam RPL inspiratif ada 5 topik. Yang pertama merumuskan topik, yang kedua merumuskan tujuan. Dalam RPL inspiratif harus ada tujuannya. Menggunakan kata kerja atau disebut dengan KKO. Kata kerja operasional atau kita sebut dengan KKO. Nanti ada contohnya. Menentukan dan merancang strategi dan teknik layanan. Bagaimana cara kita memberikan layanan. Merumuskan langkah-langkah layanan serta secara singkat. Yang kelima, menentukan teknik dan instrumen penilaian layanan. Nah, cuma 5 komponen aja yang terdapat pada RPL inspiratif, sehingga RPL tersebut menjadi 1 lembar. Ini ada beberapa contoh dari P4TK tentang RPL inspiratif, model 1, model 2, model 3, dan model 4. Aplikasi yang kami rancang menggunakan RPL model 2. Menggunakan RPL model 2. Nah, untuk menyusun RPL atau KKO tadi, kata kerja operasional, kita harus tetap memikirkan unsur host pada RPL. Kita sudah membaca ini, kita sudah mendapat pelatihan atau belajar tentang C1, C2, C3, C4, C5. Saya rasa ini tidak perlu kita perpanjang. Yang jelas, RPL yang kita susun berdasarkan KKO, kata kerja operasional. Ya, C1, C2. Dan kemudian ada namanya A1, A2, A3, A4, A5. Ini juga sebuah kata
Pak, mati itu Pak suaranya, voice note-nya. Kedengeran. Terima kasih, Bu. Sudah bisa dengar suara saya? Oke, Pak. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada program sederhana, penyusunan program sederhana BK digital. Yang pertama di sini kita hanya tinggal menuliskan nama sekolah kita. Dia akan langsung sampai nantinya kepada yang berikut. Terus pada tahap berikutnya nama kepala sekolah. NIP, ditulis juga NIP-nya. Cepat aja Bu, guru BK-nya nama kita masing-masing. NIP, bagi yang belum punya NIP, kita tetap menulis NIP dengan mengisi titik-titik. Tempat administrasi dengan huruf kecil. Tentu saja kita menulis administrasi ini tanggal tahun ajaran baru. Pada tahun 2020/2021. Kelas berapa yang kita ampuh? Kabupaten kita masing-masing. Kalau 3 kelas kayak sesi tanya jawab kita nanti ya Bu. Instansi dinas pendidikan. Alamatnya setelah kita mengisi ini dengan panduan di samping, maka kita tinggal mengisi halaman kedua, halaman 1, 2. Coba kita lihat di bawah, yang berwarna merah itu adalah halaman yang harus kita isi. Yang warna hijau kita tinggal cetak saja. Yang warna kuning hanya sedikit sentuhan saja, Ibu. Jadi ini sangat memudahkan buat kita semua. Kita lanjut kepada halaman 2, halaman isi. Ini masih kosong dan kita akan mengisi satu topik layanan yang sesuai dengan sebelumnya. Topik layanan ini kita bikin cerdas menggunakan smartphone. Komponen layanannya tentu saja adalah layanan dasar, bidang layanan sosial. Ini contoh saja ya Bu. Metode dan teknik, experiential learning. Tujuan layanan agar siswa lebih memahami positif dan negatif. Positif dan negatif smartphone.
respon. Ini yang harus kita ketahui, harus sesuai dengan yang sebelumnya. KKO, kata kerja operasional. Sasaran layanan kita siapa? Tentu saja kelas 9. Waktu layanannya berapa? 1 jam. Pengenalannya bagaimana? Menganalisis dampak positif. Positif. Nah, menganalisis dampak positif dan negatif dari gadget itu sendiri. Ini harus sesuai dengan C yang tadi, KKO tadi. Maka di sini harus sesuai dengan C4, yaitu kata kerja menganalisis. Dilanjutkan dengan akomodasi. Akomodasinya meyakini pentingnya penggunaan gadget. Nah, meyakini pentingnya penggunaan gadget. Ini sesuai dengan KKO A3. Tindakannya bagaimana? Menyusun rencana untuk penggunaan gadget. Siswa menyusun sebuah rencana untuk penggunaan gadget. Ini sesuai dengan yang mana? KKO-nya sesuai dengan P3. Nah, terus kita lanjut pada tahap pengalaman konkret. Siswa menceritakan. Pengalamannya tentang gadget tersebut. Setelah pengalaman konkret, observasi kita bagaimana? Guru BK hendaknya membuat sebuah media atau menayangkan sebuah media tentang cara penggunaan gadget yang betul dan salah. Nah, relevasi analitik, siswa dibagi menjadi kelompok kecil. Nah, ini adalah sebuah perencanaan dalam sebuah layanan klasikal. Dan terakhir, dilakukan Windows shopping antar siswa. Dan ini adalah terakhir lagi. Kita masuk pada yang terakhir, penilaian proses. Penilaian proses ini adalah melakukan penilaian terhadap proses yang telah kita lakukan. Berfokus pada evaluasi, berfokus kepada kegiatan layanan. Dan penilaian hasil dari layanan tersebut merubah pola sikap atau perilaku siswa. Selesai ini, Bu. Kita sudah selesai, Bapak. Selanjutnya kita lanjut ke angket. Ingat kita tadi mengisi nomor 46 dengan tugas perkembangannya dan SKKPD-nya kematangan intelektual.
tugas perkembangannya, keterampilan sesuai dengan kebutuhannya. Ini kita isi di sini. Angka ini karena dia halaman hijau, setelah kita isi sheet 2 penuh, angket otomatis akan penuh. Kita tinggal cetak. Setelah cetak, dibagikan ke siswa. Ini layanan secara normal. Kalau layanan secara masa pandemik, nanti kita sampaikan di akhir. Setelah ini, kita masuk kepada halaman keempat. Kita kopikan nama siswa. Terus kita entrykan hasil angket yang sudah kita bagikan. Contohnya siswa nomor 1 si A, siswa nomor 2 B, 3C, 4D. Siswa si A dia memilih masalah di angket 1 saja. Siswa 1 ini juga memilih masalah di nomor 2. Juga memilih masalah di nomor 3. Siswa 1 tadi juga memilih sebuah permasalahan di nomor 36. Kita juga tulis 1. Terus ternyata siswa yang kedua memilih masalah di kedua saja. Yang ketiga dan nomor 36 tadi, 36 tadi. Siswa 3 dan 4 juga memilih 36. Siswa yang D juga memilih 36. Nah, setelah kita me-entry semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada saat ini, setelah kita entrykan semuanya, maka kita langsung aja ke halaman. Mohon host. Mana aja ada ngacu je. Tolong host. Empat di luar aja mana? Host. Ya, di luar aja. Suara. Pak, suara Bapak tidak ada, Pak. Sudah ada, Bu? Sudah, Pak. Sudah, terima kasih, Bu. Nah, setelah kita masuk ke halaman kelima, karena ini warna hijau, kita tinggal cetak aja. Thread. Dia sudah menjadi sebuah koper program pelayanan BK klasikal, Ibu. Kemudian, pada berikutnya, profil masalah, Ibu hanya tinggal 1 sentuhan saja di sini. Maka permasalahan yang paling berat akan muncul di atas. Setelah itu, tinggal cetak aja, Bu, Bapak. Akhirnya, tugas kita, profil kebutuhan siswa kita sudah selesai. Kalau di sini, diagramnya, kita bisa melihat berapa banyaknya siswa kita yang kesulitan di tugas perkembangan atau topik 1. Kita tinggal cetak lagi, cetak saja, Bu, langsung. Terus profil siswa. Profil siswa, karena tadi kita sudah isi, maka dia akan terisi langsung. Seperti tadi, siswa 1A, siswa 2B, dia akan langsung. Dan langsung juga permasalahannya akan muncul di sini. Ternyata siswa 1 permasalahan atau topik yang mereka pilih adalah 4 orang. Host, bantu lagi, Host. Topik yang mereka pilih 4 orang. Siswa 2, 3 kali. 3 topik yang mereka pilih. Ini 2 topik yang mereka pilih. 1 topik yang dia pilih. Presentasi dari seluruh topik, ternyata yang siswa 1 ini adalah 8% dari seluruh topik dia menginginkan materi tersebut. Lanjut prota. Dalam prota ini, maka cerdas menggunakan smartphone. Ini yang prioritas dibutuhkan siswa. Maka kita berikan pada bulan Juli di minggu kedua. Minggu pertama ini kan kita belum efektif belajar. Di bulan Juli minggu kedua. Kalau besok
Insya Allah hari Senin kita sudah mulai tahun ajaran baru. Setelah prota dicetak, ini tinggal cetak ya Bu, Bapak. Promes juga tinggal cetak. Cetak saja, karena dalam promes sudah terlihat juga di sini. Cerdas menggunakan smartphone, agar siswa lebih memahami positif dan negatif. Ini tujuannya. Kapan dilakukan? Bulan 7. Nah, tinggal cetak lagi Bu. Karena ini adalah promes semester ganjil. Semester genap juga seperti itu. Nah, masuk dia pada RPL inspiratif. Pada RPL inspiratif, Bapak Ibu tinggal memilih saja RPL mana yang mau dicetak. Kalau RPL nomor 1, klik angka 1, dia langsung lari ke angka 1. Mau RPL yang tadi 36 kita bikin, langsung dia lari ke RPL 36. Tinggal cetak, print biasa saja. Ini adalah penilaian terhadap layanan klasikal kita. Untuk mengintrospeksi bagaimana, untuk mengetahui atau untuk mengevaluasi layanan klasikal kita berjalan dengan sempurna atau tidak. Materi topiknya cerdas menggunakan smartphone. Standar pencapaiannya agar siswa lebih memahami positif dan negatif. Siswa sudah paham belum tentang positif dan negatif menggunakan smartphone tadi? Kalau belum paham, kita lakukan remedial untuk layanan kita. Bukan berarti remedial seperti mata pelajaran yang lain. Kalau sudah tercapai B, kalau sudah terlampaui dia sudah A. Selanjutnya silabus. Silabus bagi daerah-daerah tertentu yang membutuhkan silabus, di sini juga ada silabus. Ya, sekian materi dari kami, Bapak Ibu. Kembali ke host. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Habib yang telah memaparkan materinya tentang perangkat digital ataupun bagaimana cara dari asesmen hingga program tahunan, semester, harian, bulanan dan harian sudah terpapar secara utuh dengan program digitalnya.